Viral, Hasto Kristianto kepergok selingkuh dengan istri seorang teman ya. Seorang temannya yang bernama Emilia Indri atau dipanggil dengan nama Yola. Ya, Yola adalah merupakan istri dari Heru Dewanto, seorang pengusaha yang dekat dengan tokoh-tokoh PDIP. Dan inilah mengenai berita skandal perselingkuhan Hasto Kristianto dengan Yola. Kita dengarkan sama-sama. Desas-desus perselingkuhan Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan seorang perempuan bernama Emiliana Indri yang akrab dipanggil Yola semakin terang benderang. Pada suatu kesempatan, Hasto Kristianto terpergok sedang berduaan dengan Yola. Hasto terlihat senang bisa bertukar cerita yang disambut Yola dengan senyuman hangat. Hasto Kristianto tidak peduli bahwa Yola merupakan istri sah dari kawan baiknya sendiri, yaitu Heru Dewanto. Hasto Kristianto sudah banyak dikenal memiliki tabiat buruk suka mempermainkan perempuan alias pria berhidung belang. Kali ini berbeda. Hasto Kristianto ditengarai menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita bernama Emiliana Indri atau kerap dipanggil Yola. Padahal Yola masih dalam ikatan pernikahan dengan suaminya yang bernama Heru Dewanto. Heru merupakan seorang pengusaha yang banyak berelasi dengan petinggi PDIP. Suami dari Yola tersebut juga kenal baik dengan Hasto Kristianto. Akan tetapi, keadaan itu tidak membuat Hasto Kristianto urung menyalurkan hasrat biologisnya dalam sebuah perselingkuhan terlarang dengan Yola. Dugaan perselingkuhan Hasto Kristianto itu diawali ketertarikan dirinya terhadap Yola yang kian terjalin mesra tanpa diketahui banyak orang. Skandal perselingkuhan Hasto dengan Yola mulai terbongkar. Beredar foto Hasto ciuman dengan Yola yang disaksikan langsung oleh para ajudan Hasto. Tragisnya Yola sendiri merupakan istri sah dari sahabat dekat Hasto. Ada pepatah mengatakan, ngaceng harus tahu tempatnya. Ya, ada seorang warga yang mengusulkan agar Hasto Kristianto dipecat saja dikarenakan lebih merugikan PDIP, apalagi setelah mengunjungi mantan gendakan atau pacarnya Kaisang, Felicia Tisu. Ini adalah perbuatan di luar kegiatan partai dengan menemui gadis-gadis mantan kekasihnya Kaisang. Ini alasannya bagi kita semua mengapa sebetulnya PDIP itu harus memecat yang namanya Hasto Kristianto sebagai sekjen. Saya pikir harusnya dia digantikan saja sama mungkin Adian Apitupulu. Tapi Adian Apitupulu tidak membawa kemenangan di pilkada sebagai ketua pemenangan nasional. Oke, ini alasannya. Kenapa? Ya kita lihat kemarin pertemuan antara mantannya Kaisang dengan Pak Hasto, ya itu kan menandakan sesuatu yang lucu bagi kita, seorang sekjen partai besar gitu ya, dan dia bermain politik yang mungkin ala SMA, ketua OSIS gitu ya, yang dia merapat kepada mantan. Dan itu dipublish gitu, sehingga Puan Maharani pun malu kan waktu itu. Dia membuat statement itu adalah bukan atas nama sekjen PDIP atau membawa nama partai, tetapi itu adalah ranah pribadi Pak Hasto. Nah itu kan malu, sampai diklarifikasi seperti itu. Ya benar lah, malu. Lucu aja gitu loh, seorang sekjen melakukan upaya-upaya politik seperti itu. Terlihat seperti orang putus asa gitu ya, tabrak sini tabrak sana ya kan, itu tuh seperti orang putus asa, padahal seorang sekjen tidak boleh seperti itu gitu ya kan, tidak boleh, kapasitas dia tidak boleh seperti itu. Nah yang anehnya Bu Megawati apakah paham dengan masalah itu ya, kenapa tetap dipertahankan? Di sini kita lihat memang benar bahwa PDIP memang terbelah nih saat ini. Ada kelompok-kelompok yang memang ingin perubahan yang lebih pembaharuan lah. Ada juga kelompok-kelompok lama, dan Pak Hasto adalah bagian dari kelompok-kelompok lama lingkaran terdekat PDI Megawati yang sebetulnya terus menggerus suara PDIP. Itu fakta, itu nyata. Dan para pakar-pakar juga bilang seperti itu, bukan kita aja yang ngomong seperti itu, netizen, tetapi pakar-pakar ngomong seperti itu. Nah ini harusnya menjadi referensi bagi
PDIP untuk melakukan perubahan? Fakta, sejarah, nggak ada pembohong di dunia ini bisa bertahan. Pendusta itu bisa hebat, nggak ada. Ya, tidak ada manusia yang mencemooh, memfitnah, mengecam, dan tidak berdasarkan bukti itu bisa bertahan lama. Kehancuran seorang Hasto, masa depannya, kita sebentar lagi akan lihat. Soon or later, it's a matter of time. Tinggal tunggu waktu lagi, sedikit lagi, nggak terlalu lama. Hasto tumbang, PDIP akan dibawa dia hancur lebur. Jadi partai yang kocar-kacir ditinggal oleh elitnya yang pinter-pinter. Ya kalau yang bodoh masih bertahan pasti. Kenapa? Nah, bagaimana mungkin bernarasi negatif, ya, mencemooh sana, mencemooh sini, ya, tidak ada bukti, dan kemudian dia berpikir bisa bertahan lama. Dari mana? Dari mana? Anda lihat sejarah di dunia, mau di Indonesia di mana saja, tidak ada. Anda lihat beratusan tahun sampai hari ini tidak ada orang yang pembohong itu bisa bertahan. Ya, kita tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Mbak, bahas dong pertemuan Hasto dan mantannya Mas Kaisang. Gue tuh punya temen begini. Modelan temen gue tuh kayak gini. Jadi temen gue ya, kalau misalkan punya musuh si A dan keluarganya gitu ya, dia bakal nyari orang yang sama, yang pernah sakit hati sama si A dan keluarganya itu. Terus ketemu, saling curhat ya kan, terus bilang, gila ya dia tuh manipulatif banget, dia tuh bla 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 bla. Terus berasa ada yang ngegongin kan kalau sama-sama sakit hati kan, oh iya, oh gila dia tuh pakai begitu, emang gak salah begini, digongin gitu ya, kayak gayung bersambut ya kan say. Terus kalau misalkan lagi nangis ya kan, lagi sedih gitu ya, sabar ya say, dia mah kayak begitu, sabar gitu. Terus abis itu foto bareng gitu ya kan, buat manas-manasin, lu pernah nyakitin kita nih ya, beneran ya, lo ya, damn gitu. Temen gue kayak begitu. Setelah Hasto diperiksa KPK, PDIP telah mengantongi 3 nama calon pengganti Hasto. Kok buru-buru sih? Mau kemana? Gak kasihan sama si bapak. Apakah ini menandakan bahwasannya PDIP sudah punya feeling? Bakalan ada yang pakai baju rompi oranye? Bisa saja, itu menurutku. Semua orang kan bisa berpendapat kan begitu, kecuali ku bilang Hasto pasti pakai baju rompi oranye. Salah laku di situ. Ya, tapi ini kok kesannya cepat kali. Kongres kan baru tahun depan. Lewati dulu prosesnya dong. Kalau memang terbukti baru ganti. Kok cepat kali, kayak mau kemana aja. Oh iya, bentar lagi pilkada ya. Iyalah, kerja keras harusnya sekjen kan begitu. Jadi kalau sudah dicari penggantinya, program kerjanya bisa cepat dibikin. Ya, jadi ada beberapa tanggapan. Yang pertama, tanggapan dari dirinya sendiri. Dia katakan apa? Ya, sebetulnya aku sudah minta mengundurkan diri tahun 2023 kemarin. Cuman Ibu Ketum tidak mengizinkan. Itu kan kemarin, coba sekarang ditandatangan itu cepat. Ya, karena apa? 2023 kemarin itu mungkin kinerjamu bagus, belum kelihatan apa maksud dan tujuanmu. Sekarang nampaklah bagaimana kerjaanmu. Yang sungkannya ibu Ketum itu memecat kau ya kan? Tunggu sampai mengundurkan diri, rupanya tunggu nggak mengundurkan diri juga kawan ini. Ibu Ketum pun juga nyesal kemarin tuh. Kenapa ada kemarin 2023 mengundurkan diri, gak setuju ya pikirnya kan? Itu dia. Jadi ada apa di dalam PDIP? Ternyata tahu ndak kalian, ini menandakan apa?
ini banyak orang-orang di dalam yang menginginkan kepergian si Hasto. Siapa orangnya? Siapa ya? Tanya lo orang itu, aku nggak tahu. Seru ini, seru, iya kan? Itu tanggapan dari Mr. Hasto. Tanggapan dari Said Abdullah, ya. Said Abdullah itu ketua Banggar yang kemarin itu yang udah gak ada rambutnya, aku bilang itu. Yang juga merupakan kalau nggak salah, ya dia ketua DPP, ya. Dikatakan apa? Menurut saya Hasto itu adalah manusia paling bersih. Masa? Yang benar dong. Kenapa setelah diperiksa KPK dia hampir ketahuan itu Harun Masiku, walaupun sekarang juga belum tahu di mana. Aduh, ya kan itu dia, ya. Paling bersih ya, paling bersih. Yalah. Menurutmu itu. Itu dia. Dan menurut Deddy Sitorus, dia katakan apa? Ya, hati-hati. Isu pergantian ini adalah merupakan ulah dari istana. Istana mana? Istana Maimun. Istana sengaja mengirimkan orang-orangnya. Ya, ini adalah politik kuda Troya. Kuda lumping kali. Istana ingin mengirimkan orang-orangnya ke dalam PDIP untuk merusak PDIP dari dalam. Bah, kok tahu? Entah kaunya salah satunya. Hati-hati bikin statement kau. Begitu kau keluarkan statement begitu, ibu kita mau langsung melirik tahu. Si Deddy kok bisa bikin bilang kayak gitu ya? Oh, nopo iki? Sembarangan. Masih banyak kerja istana, bukan cuma itu. Ya, sekarang aku mau tampilkan dulu sama kalian siapa-siapa yang menjadi menjadi calon pengganti. Pak Hasto dengan segala hormat, mari kita bertaruh. Enggak, saya belum selesai. Mari kita bertaruh. Tapi manakala saudara Hasto nanti masuk indikator karena celotehan dan celotehannya yang merugikan PDIP, Pak Hasto bayar duit sama. Jadi, saya tanya, Pak Imam sebagai orang hukum, Pak Hasto tidak terima, monggo. Hasto menyerang secara pribadi. Iya. Yang menurutnya apa yang secara pribadi ini? Saya beri, mohon maaf dengan semua beliau-beliau. Jadi bagi para pembenci Jokowi ini seakan-akan Jokowi kencing aja mesti salah. Kenapa kencing lu berdiri? Salah. Kurang sopan. Kenapa kencing lu duduk? Lu kayak banci. Salah. Tapi banteng juga bukan kerbau yang hanya malu ngalor-ngalor gitu-gitu.